everyone, and welcome back to Learn English with me, Miss Novita. Today, we will study about simple past tense. Kalian bingung mau belajar membuat kalimat, tapi kalimat tersebut untuk menyatakan kegiatan yang sudah lampau. Nah, berarti kalian harus belajar simple past tense. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau juga. Perhatikan kalimat berikut. Saya pergi ke Surabaya minggu lalu. I went to Surabaya last week. Jadi kalimat tersebut menyatakan kegiatan yang sudah lampau. Saya pergi ke Surabayanya minggu lalu, berarti sekarang sudah tidak pergi ke Surabaya lagi. Contoh yang kedua, Arman tinggal di Bogor 2 tahun yang lalu. Arman live in Bogor 2 years ago. Jadi Arman tinggal di Bogornya sudah 2 tahun yang lalu, berarti sekarang sudah tidak tinggal di Bogor lagi. Nah, kalimat tersebut di atas adalah contoh dari kalimat simple past tense. Keduanya menyatakan kejadian di masa lampau. Berdasarkan bentuk kata kerja utamanya, kalimat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu nominal sentence dan yang kedua adalah verbal sentence. Nominal sentence yaitu kalimat yang predikatnya berupa kata kerja bantu atau disebut dengan to be. Dalam simple past tense, to be ada 2, yaitu was dan were. Dan setelah to be tersebut diikuti oleh adjective, kata sifat, noun, kata benda, dan adverb, kata keterangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kalimat nominal sentence itu tidak ada unsur kata kerja utamanya. Yang ada itu bisa salah satu dari adjective, kata sifat, atau noun, kata benda, ataupun adverb, kata keterangan. Example, saya lelah sekali tadi malam. I was so tired last night. Nah, di situ tidak ada kata kerjanya, yang ada hanya kata sifat, yaitu lelah, tired. To be dalam simple past tense terdiri dari 2 yang menjadi ciri khusus dari simple past tense tersebut. Yang pertama yaitu was dan yang kedua adalah were. Was digunakan untuk subjek I, she, he, it, dan juga digunakan untuk nama orang tunggal atau nama orang yang hanya terdiri dari satu nama saja. Contohnya di situ Andi. Dan juga digunakan untuk kata benda tunggal atau kata benda yang terdiri dari satu benda. Contohnya di situ adalah my cat. Sedangkan were digunakan untuk subjek you, they, we, nama orang jamak. Nama orang jamak itu nama yang terdiri dari lebih dari satu nama, mulai 2, 3, dan seterusnya. Di situ contohnya Andy and Sarah. Serta kata benda jamak, yaitu kata benda yang lebih dari satu benda. Contohnya di situ adalah my cats, kucing-kucingku. Dalam kalimat nominal sentence, susunan kalimatnya terdiri dari to be. Tadi to be-nya ada 2 kalau dalam simple past tense, was dan were. Setelah to be diikuti oleh a and a. Adjective, kata sifat, noun, kata benda, dan adverb, kata keterangan. Contoh dari adjective, big, slow, fast, delicious, dan lain sebagainya. Kalau contoh dari noun atau kata benda yaitu manager, teacher, table, rabbits, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari adverb atau kata keterangan yaitu at home, in the classroom, on the bus, dan lain sebagainya. Supaya lebih jelas lagi, nanti kita akan belajar cara membuat kalimat nominal sentence dalam simple past tense dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya atau interrogative. Kita mulai dari kalimat nominal sentence dalam bentuk positif. Rahman sangat gemuk tahun lalu, berarti Rahman sekarang sudah nggak gemuk lagi ya. Rahman was so fat last year. Nah, di situ ada Rahman, karena Rahman itu nama orang tunggal, maka setelah itu to be-nya harus memakai was. Setelah was itu ada adjective, adjective-nya adalah gemuk,
dalam bahasa Inggrisnya adalah fat. Jadi Rahman was so fat last year. Ingat-ingat, Rahman adalah nama orang tunggal, jadi to be-nya memakai was setelah was diikuti oleh adjective. Itu contoh yang pertama. Jadi kesimpulannya, untuk membuat kalimat positif nominal sentence dengan menggunakan simple past tense, itu dengan ada subjeknya dulu. Di situ tadi subjeknya Rahman, setelah Rahman diikuti oleh to be-nya karena Rahman itu nama orang tunggal, to be-nya adalah was. Setelah to be kita bisa memakai salah satu tadi a, bisa adjective atau noun atau adverb. Kalau contoh yang pertama ini saya memakai adjective. Sedangkan cara untuk membuat kalimat negatif dalam nominal sentence yaitu Rahman tidak sangat gemuk tahun lalu. Rahman was not so fat last year. Jadi tetap seperti tadi, seperti di kalimat positif, kita tinggal menambahkan not saja di belakang to be was. Jadi menjadi Rahman was not so fat last year. Bagaimana? Sangat mudah sekali, bukan? Sedangkan dalam kalimat tanya atau interrogative, kita tinggal meletakkan to be di awal kalimat. Example, apakah Rahman sangat gemuk tahun lalu? Was Rahman so fat last year? Nah, jadi di situ was-nya diletakkan di awal kalimat sebelum subjek. Untuk lebih mendalami lagi pemahaman kalian tentang kalimat simple past tense dalam bentuk nominal, kita akan melihat contoh yang kedua. Kita mulai dari kalimat positif dulu. Kamu seorang manajer 5 tahun lalu. Berarti sekarang kamu sudah tidak menjadi manajer lagi ya. You were a manager 5 years ago. Nah, di situ kalian harus perhatikan setelah subjek harus kita letakkan to be. Di situ karena subjeknya adalah you, maka to be-nya adalah were. Jangan sampai keliru antara was dan were karena sebelumnya kita sudah belajar perbedaan was dan were. Karena di situ subjeknya you, maka kita harus memakai to be were. Setelah were, terus di situ ada a manager. A manager di situ posisinya sebagai noun atau kata benda. Karena kalimat tersebut tidak ada unsur kata kerja utamanya, yang ada dalam kalimat tersebut adalah noun, kata benda, yaitu a manager, maka kalimat tersebut dianggap sebagai nominal sentence. Kalau kalimat positif tadi kalian rubah ke dalam bentuk negatif, kira-kira sudah bisa belum ya kalian? Coba perhatikan, kamu bukan seorang manajer 5 tahun lalu. You were not manager 5 years ago. Kita cukup menambahkan not saja di belakang to be untuk membuat kalimat negatif. Sehingga menjadi you were not manager 5 years ago. Sedangkan dalam kalimat tanya atau interrogative, kita tinggal meletakkan to be di awal kalimat. Karena to be dari you itu adalah were, maka were diletakkan di awal kalimat menjadi were you a manager 5 years ago? Apa kamu seorang manajer 5 tahun lalu? Sampai sini sudah paham belum? Yuk simak kalimat berikutnya supaya lebih paham lagi. Contoh ketiga kalimat nominal sentence dalam bentuk positif yaitu kakakku berada di rumah tadi malam. Nah, di situ tidak ada unsur kata kerja utamanya, berarti itu disebut kalimat nominal sentence. My sister was at home last night. Coba perhatikan, di situ subjeknya adalah my sister, karena my sister itu adalah nama orang tunggal, hanya satu orang, maka to be-nya memakai was. Setelah was itu ada at home, di situ posisinya at home sebagai adverb atau kata keterangan. Seperti nominal sentence dalam bentuk negatif sebelumnya, kita tinggal menambahkan not di belakang to be. Berarti menjadi my sister was not at home last night. Di situ to be-nya adalah was, kita tinggal menambahkan not saja di belakang to be. Sedangkan dalam kalimat tanya atau interrogative, kita tinggal meletakkan to be di awal kalimat. Berarti menjadi was my sister at home last night? Setelah memperhatikan 3 contoh kalimat nominal sentence sebelumnya, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Mari kita perhatikan kesimpulan berikut.
Berikut ini adalah kesimpulan rumus dari simple past tense dalam bentuk nominal. Dalam kalimat positif ada subject, ada to be, was, atau were. Kita tinggal menyesuaikan sesuai dengan subjeknya. Setelah itu kita tambahkan pula ada a, ada adjective, noun, atau adverb. Kita bisa memilihnya salah satu. Contohnya dalam kalimat positif, you were a manager 5 years ago. You sebagai subjek, karena you maka to be-nya adalah were. A manager adalah salah satu contoh dari noun, dan 5 years ago di situ adalah sebagai time signal atau keterangan waktu. Sedangkan dalam kalimat negatif, rumusnya ada subjek sama ada to be, was, atau were. Bedanya kalau dalam kalimat negatif itu setelah to be, was, atau were, kita masih menempatkan not di belakangnya. Baru ada adjective, noun, atau adverb. Contohnya, you were not manager 5 years ago. Nah, kita tinggal menambahkan not saja di belakangnya were. Itu perbedaan dengan kalimat positif tadi. Hanya terletak pada not saja setelah were atau setelah to be. Dan rumus dalam kalimat interrogatif atau tanya, to be diletakkan di awal kalimat. Jadi was atau were-nya di awal kalimat, baru subjek, baru salah satu dari adjective, noun, atau adverb. Contohnya, were you a manager 5 years ago? Nah, itu were-nya diletakkan di awal kalimat sebelum subjek you. Setelah kita mempelajari tentang kalimat simple past tense dalam bentuk nominal, sekarang kita akan belajar kalimat simple past tense dalam bentuk verbal. Verbal sentence yaitu kalimat yang predikatnya terdiri dari verb atau kata kerja. Example, kamu bekerja di Jakarta setahun lalu. Nah, berarti itu predikatnya adalah bekerja, dan bekerja di situ adalah salah satu dari verb. You were in Jakarta a year ago. Masih ingat pengertian dari simple past tense kan? Meskipun dalam kalimat nominal maupun verbal, simple past tense sama-sama menyatakan kegiatan yang sudah lampau terjadi. Jadi yang membedakan hanyalah ada atau tidaknya kata kerja utama. Kalau nominal sentence tadi tidak ada kata kerja utamanya, jadi hanya terdiri dari adjective atau noun dan adverb. Tapi kalau verbal sentence ada unsur kata kerja utamanya atau verb. Ciri khusus simple past tense dalam kalimat verbal yaitu dalam kalimat positif menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to. Dalam kalimat negatif menggunakan didn't atau did not, setelah itu kata kerjanya memakai kata kerja bentuk pertama atau verb one. Dan dalam kalimat tanya atau interrogatif menggunakan did, dan setelah itu menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Sebelum masuk ke dalam contoh, kalian perlu tahu dahulu bentuk kata kerja. Kata kerja itu dibagi menjadi dua bentuk, yang pertama yaitu regular, dan yang kedua adalah irregular. Kalau yang regular itu kata kerja yang beraturan. Maksudnya beraturan, perubahan dalam bentuk kata kerja dan kedua dan ketiga itu secara beraturan. Tinggal menambahkan ed ataupun d. Sedangkan irregular itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Perubahan dalam bentuk kata kerja kedua dan ketiganya itu tidak beraturan. Contohnya eat itu menjadi ate, setelah itu menjadi eaten. Jadi tidak ditambahkan ed ataupun d seperti regular verb. Baiklah, langsung kita masuk ke dalam contoh kalimat verbal dalam simple past tense. Kita mulai dari kalimat positif dulu. Andy played a kite yesterday. Andi di situ sebagai subjek, lalu played di situ adalah sebagai verb atau kata kerja. Diingat, dalam simple past tense kata kerja yang digunakan dalam kalimat positif yaitu kata kerja bentuk kedua atau verb to. Bentuk pertamanya play, bentuk keduanya adalah played. Andy played a kite yesterday. Andi bermain layang-layang kemarin. Berarti bermain layang-layangnya sudah lampau kemarin. Sekarang sudah tidak bermain layang-layang lagi. Sekarang kita perhatikan perubahannya jika kita rubah menjadi kalimat negatif. Andy didn't play a kite yesterday. Jadi di situ setelah subjek kita letakkan didn't atau did not.
Baru setelah did not kita beri verb, dan setelah did not kita tidak boleh memakai kata kerja bentuk kedua seperti kalimat positif. Setelah did not, kata kerjanya harus kata kerja bentuk pertama atau verb one. Kalau tadi di kalimat positif kata kerjanya bentuk kedua played, tapi di kalimat negatif kata kerjanya bentuk pertama menjadi play, didn't play. Sedangkan dalam kalimat tanya, kita harus meletakkan did itu di awal kalimat. Setelah did baru kita letakkan subjeknya, baru setelah subjek kata kerjanya bentuk pertama. Diingat-ingat, dalam kalimat negatif dan kalimat tanya atau interrogatif, kata kerja yang digunakan dalam simple past tense adalah kata kerja bentuk pertama. Yang memakai kata kerja bentuk kedua hanya dalam kalimat positif. Berarti dalam kalimat interrogatifnya menjadi did Andy play a card yesterday? Nah, itu did-nya diletakkan di awal kalimat, baru subjeknya Andi, setelah subjek Andi baru kita kasih verb one dari play. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua dalam kalimat positif. Sarah and Joko learned English last night. Di situ subjeknya adalah Sarah and Joko. Setelah itu ada, karena kalimat positif, maka kata kerjanya bentuk kedua. Bentuk pertamanya adalah learn, bentuk keduanya adalah learned. Di situ kita bisa memakai bentuk keduanya yang berakhiran ed ataupun t, sama saja ya. Sekarang bagaimana jika kalimat positif tadi kita rubah menjadi kalimat negatif? Kira-kira kalian sudah bisa belum ya? Sangat gampang sekali kok. Kita tinggal memberikan did not atau didn't setelah subjek. Di situ subjeknya Sarah and Joko. Setelah itu ada didn't atau did not. Diingat-ingat, setelah didn't, kata kerja yang dipakai harus kata kerja bentuk pertama, bukan kata kerja bentuk kedua. Berarti menjadi Sarah and Joko didn't learn English last night. Bagaimana perubahan dalam kalimat tanya atau kalimat interrogatifnya ya? Mudah juga kok. Kita tinggal meletakkan did di awal kalimat sebelum subjek. Setelah itu, setelah subjek kita letakkan kata kerja bentuk pertama. Diingat-ingat, kalau sudah ada did, maka kata kerjanya harus kembali ke bentuk pertama atau verb one menjadi did Sarah and Joko learn English last night? Contoh yang ketiga, kalimat verbal dalam kalimat simple past tense. Positifnya, you cried in the park this morning. Di situ karena kalimat positif, maka kata kerjanya atau verbnya memakai kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk pertama dari menangis yaitu cry, bentuk keduanya adalah cried. Jadi menjadi you cried in the park this morning. Kamu menangis di taman tadi pagi. Menangisnya sudah tadi pagi, lampau. Sekarang sudah nggak nangis lagi ya. Perubahan dalam kalimat negatifnya, kita tinggal menambahkan didn't setelah subjek, dan setelah didn't, kata kerjanya bentuk pertama, berarti kembali ke cry. Berarti menjadi, you didn't cry in the park this morning. Kamu tidak menangis di taman tadi pagi. Harus diingat selalu bahwa kalau dalam kalimat negatif ada did not, setelah did not ada verb one atau kata kerja bentuk pertama. Sedangkan dalam kalimat tanya atau interrogative, did-nya diletakkan di awal kalimat. Baru subjek, baru setelah itu kata kerjanya dalam bentuk kata kerja pertama. Did you cry in the park this morning? Nah, di situ did-nya diletakkan di awal kalimat, dan perlu diingat bahwa dalam kalimat tanya, kata kerjanya harus kembali ke bentuk pertama atau verb one. Perhatikan kesimpulan berikut kalimat verbal dalam simple past tense. Dalam kalimat positif dengan rumus ada subjek. Subjek itu bisa I, you, they, we, she, he, it, atau juga bisa nama orang, ataupun nama benda, ataupun nama hewan. Setelah itu, setelah subjek dalam kalimat positif ada verb to atau kata kerja bentuk kedua. Setelah itu baru objek. Example, Andy played a kite yesterday. Andy disitu sebagai subjek.
played itu sebagai kata kerja bentuk kedua dan a kite itu sebagai objek. Sedangkan yesterday itu sebagai time signal ya atau keterangan waktu. Sedangkan dalam kalimat negatif di situ subjek rumusnya setelah subjek ada didn't atau did not. Diingat-ingat setelah ada did not kata kerjanya harus kata kerja bentuk pertama atau verb one baru objek. Example, Andi didn't play a kite yesterday. Berbeda dengan kalimat positif. Dalam kalimat negatif, kata kerjanya memakai kata kerja bentuk pertama. Yang kalau kata kerja dalam positifnya played, kalau negatifnya menjadi play karena ada did not. Andi didn't play a kite yesterday. Sedangkan dalam kalimat interrogatif, did-nya diletakkan di awal kalimat, baru subjek, baru kata kerja bentuk pertama, baru objek. Example, did Andi play a kite yesterday? Nah, did-nya diletakkan di awal. Ingat kata kerjanya bentuk pertama juga seperti kalimat negatif. Note, catatan dalam simple past tense dalam kalimat verbal, did digunakan dalam kalimat negatif dan kalimat tanya atau interrogatif dan dipakai untuk semua subjek. Jadi meskipun subjeknya I, you, they, we, she, he, it, ataupun nama orang tunggal, nama orang plural atau jamak semuanya memakai did. Sedangkan dalam simple past tense dalam kalimat nominal itu rumusnya ada subjek, ada to be-nya was dan were, setelah itu ada adjective, noun, and adverb, dan di sini ada pemisahan atau penyendirian. Kalau to be-nya was itu hanya untuk subjek I, she, he, it atau nama orang tunggal atau nama benda tunggal. Kalau were digunakan untuk subjek you, they, we atau nama orang jamak atau kata benda jamak. Berikut ini time signal atau penunjuk waktu yang sering dipakai dalam kalimat simple past tense. Ada yesterday, last night, last week, last month, last year, this morning, 3 months ago, 2 years ago, an hour ago, etc. dan lain sebagainya. Exercise. Berlatih yuk membuat kalimat dalam simple past tense dalam bentuk verbal dulu ya. Perintahnya, change the sentences into negative and interrogative. Jadi perintahnya kalian tinggal merubah kalimat berikut ini dalam bentuk negatif dan interrogatif atau kalimat tanya. Soalnya, your family watched a horror movie last night. Silahkan kalian pause dulu untuk memikirkan jawabannya. Jawabannya sangat mudah sekali. Kita tinggal menambahkan did not setelah subjek. Di situ subjeknya your family. Jadi setelah your family kita tambahkan didn't. Dan setelah didn't atau did not, kata kerjanya yang semulanya di kalimat positifnya itu kata kerja bentuk kedua, di kalimat negatif kita rubah menjadi kata kerja bentuk pertama atau verb one. Sehingga menjadi your family didn't watch a horror movie last night. Lalu bagaimana dengan kalimat interrogatifnya? Sangat mudah juga. Tinggal meletakkan did di awal kalimat, setelah itu baru subjeknya. Setelah subjek, kata kerjanya sama seperti dengan kalimat negatif tadi, kita harus merubahnya ke bentuk pertama. Sehingga menjadi, did your family watch a horror movie last night? How about your answer? Is it correct? Bagaimana dengan jawaban kalian? Benar tidak? The second question in nominal sentence. Pertanyaan kedua dalam bentuk nominal. Kalimat positifnya, she was very busy yesterday. Bagaimana merubahnya ke dalam bentuk negatif dan interrogatif? Silahkan kalian kerjakan dan pause. Sangat mudah sekali untuk membuat kalimat negatifnya. Kita tinggal menambahkan not di belakang to be. To be-nya adalah was karena di situ subjeknya adalah she, maka to be-nya memakai was. Nah, dalam kalimat negatif kita hanya memberikan not saja di belakang to be.
sehingga menjadi she was not very busy yesterday. Sedangkan kalimat tanya atau interrogatifnya kita tinggal meletakkan was di awal kalimat sehingga menjadi was she very busy yesterday? Bagaimana? Sangat mudah sekali bukan? Untuk soal yang ketiga, nanti silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Dan jika ada pertanyaan seputar simple past tense, tuliskan di kolom komentar. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. And see you soon on another lesson.